Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari ini 8 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Mari kita simak perikop Injil Yohanes tersebut. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kita lanjut dengan wejangan roti hidup. Seringkali kita refleksikan keselamatan sebagai suatu keadaan tanpa dosa. Ya, Yesus menebus dosa kita. Atau keselamatan identik dengan kebahagiaan di akhirat, luput dari kematian abadi. Yesus yang turun dari surga ternyata tidak hanya datang untuk menebus dosa atau menjamin kehidupan kekal, tapi juga menjadi makanan atau pangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapa mengutus dia ke dunia untuk menjadi roti. Beda dari roti yang dimakan nenek moyang orang Yahudi di padang gurun yang disebut mana itu. Mereka telah makan mana dan telah mati. Sementara roti yang adalah Yesus sendiri, jika dimakan, maka seseorang tidak akan mati. Makanan menjadi unsur utama supaya seseorang bisa hidup. Tanpa usapan makanan yang secukupnya, seseorang akan mati. Yesus bukan saja menjadi obat penyembuh penyakit atau penebus dosa, tetapi menjadi bahan makanan yang mengandung vitamin, supaya seseorang mempunyai daya tahan tubuh, imunitas, dan tetap hidup, yang bukan saja untuk bertahan hidup di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal. Daya kehidupan yang didapat dari roti hidup ini tidak akan pernah menurun, tetapi membuat orang hidup selama-lamanya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sejak lahir, saat hidup di depan umum, pada saat wafat, dan setelah kebangkitannya, Yesus selalu menampilkan diri sebagai makanan atau santapan atau perjamuan. Dia sendiri yang menjadi makanan, lauk pauk, dan minuman dalam perjamuan yang ditawarkannya. Ingat, makanan yang dimaksudkan bukan hanya dari Hosti Kudus, tetapi juga dari sabda yang tertuang dalam Alkitab. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Demikian kata Injil Matius bab 4 ayat 4. Untuk mendapat asupan makanan demi keselamatan kekal, sebagai orang beriman, kita perlu selalu mendapat hidangan dari roti hidup, yakni Yesus Kristus sendiri, yang bisa diperoleh lewat Ekaristi dan sabda yang dibacakan atau direnungkan dari Alkitab.
Intisari Sabda Harian ini menjadi salah satu asupan supaya kita selalu memiliki bekal yang layak dalam perjalanan hidup kita setiap hari, hingga nanti pada kehidupan kekal. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya tawarkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Semoga dan Tuhan memberkati.